untuk mencocok-cocokkan dengan konsep agar Yesus mati nebus dosa kalian. Kan gitu. Maka muncul pertanyaan, kalian ini anak Tuhan atau anak setan? Karena kalau Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Contoh, di Keluaran 3 nomor 7, nomor 23, nomor 7, nomor 8. Janganlah engkau hambur-hamburkan kebohongan. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang yang bersalah. Itu keinginan Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti mendengarkan itu. Nah, sedangkan Kristen tidak mendengarkan itu. Berarti Kristen ini anak Tuhan atau anak setan, Bang? Yang jadi pertanyaan saya, coba Bang Juma, gini loh, saya manggil abang tahu kalau umur berapa ini Bang Juma sebenarnya? Jangan-jangan saya lebih tua. Saya 72 Bang sekarang. Hah? 72. Lahiran 72 apa umurnya? Umur 72. Filter Bang, filter. Kalau aslinya ini, saya tidak pakai filter ya. Tunggu. Jangan bohong lah. Saya lepaskan filternya Bang, kalau abang nggak percaya. 72 udah lebih dari lansia itu. Lah emang. Nih saya lepas masker. Dosa kalau bohong. 72 mah ngomong udah pelepotan kalau 72. Oh, namanya olahraga Bang. Ini saya lepaskan efeknya ya, yang asli nih. Ini 72. Nah. Ini asli tanpa efek. Silakan. Panggil Bang Zuma aja Bang. Silakan. Soalnya saya baru ini naik, tapi ya memang senang live nonton. Tapi ke semua apologit muslim saya udah naik, tapi kayak saudara semua karena saya nggak mau namanya menyinggung perasaan kita ini saudara gitu aja intinya. Iya, Semua saya naik kok. Iya, Nandar, Rasid, semua pokoknya lah apologit muslim yang kelas-kelas atas tuh sering ngobrol-ngobrol gini kalau saya santai. Tapi saya modelnya gini, nggak mau ya sebenarnya aslinya hanya di TikTok ini yang ramai. Saya aja tinggal di Jawa Barat, segitu enaknya persahabatan kok semuanya. Iya emang Bang, emang betul. Tapi kalau diskusi agama kan harus kita sajikan yang hak itu adalah hak, batil kan gitu. Ya sebelum masuk ngobrol ringan dulu. Tadi saya ada yang mau saya tanya gitu loh. Iya. Tadi kalau tanggapan Bang Juma, kalau saya lihat kan kalau sering di rumah tadi tentang Yesus, kayak Kristen menginginkan Yesus disalib. Kalau nggak disalib, dosanya nggak ditebus. Ya kalau pikiran saya cara manusiawi, masalah menginginkan tidak menginginkan nggak ada. Manusia itu kan nggak tahu dia itu Mesias, dia kan nggak tahu, makanya dia selalu bingung semua. Yohanes saja kan selalu ngomong apa setiap ditanya orang, malah dia dikirain Mesias. Tapi kan Yohanes bilang apa? Membuka tali kasutnya aja saya tidak layak, gitu loh. Jadi kita memang bingung kalau nggak benar-benar kita imani Bang Juma. Ya itu pasti bingung. Manusia-manusia di zamannya juga kan, orang-orang Israel itu, Yahudi itu bingung itu siapa Yesus itu, kira-kira begitu, ditolak, diludahi. Kita harus jujur dalam berbicara kan gitu. Ya mungkin Bang Juma boleh dibilang ya separuh mengenai Alkitab isinya gitu loh, walaupun nggak di ayat mana, walaupun diucapkan nggak tepat semuanya, tapi ya boleh dibilang saya percaya apalagi muslim yang saya sebut tadi tuh. Soalnya baru ini saya naik ke Bang Juma ini juga karena saya lihat tadi naik susah banget naiklah ngobrol-ngobrol karena saya modelnya gitu. Tapi ke semua apologet muslim saya naik udah. Oh iya Bang, kalau kami umat Islam melihat ya standar kami adalah Al-Quran Abang. Seperti tanggapan kemudian Al-Quran terhadap orang-orang Yahudi, terhadap orang-orang Nasrani dan orang-orang zalim yang ada di antara keduanya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan diri mereka itu adalah anak-anak Allah. Jika benar kalian adalah anak Allah, qul falima yu'azzibukum bizunubikum. Kenapa Allah menghukum kalian, mengazab kalian? Kalau kalian anak Allah. Nah, ini
yang dikatakan oleh Al-Quran. Kenapa pembuktian bahwa orang-orang Nasara dan Yahudi itu disiksa oleh Allah di dunia ini, belum ke neraka juga udah disiksa? Karena mereka kemudian mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang seharusnya sebagai manusia. Contoh, ketika berbicara mengenai penyaliban, salib itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati. Dan salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan berdasarkan Ulangan 21. Nah, berarti yang kalian sembah yang bernama Kristus itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, sekarang saya bertanya ke Bang Juma. Nah, yang dikutuk itu adalah orang yang bersalah. Nah, banyaklah itu ayat-ayatnya. Namanya dikutuk, disalib, disalibkan gitu orang terkutuk. Terus kalau Bang Juma mengartikan waktu dia di penghukuman itu bersama Pilatus itu, hakimnya itu bilang tidak ada salahnya sedikit pun saya dapati, gimana tanggapan Bang Juma tentang Yesus? Nah, justru karena itu ketika di sidang, Bang, ketika di sidang terjadi, persidangan terjadi, keputusan Pilatus di dalam Matius 27 nomor 18, Yesus itu tidak punya kesalahan. Yesus tidak punya kesalahan, dan Yesus itu diserahkan untuk disalibkan hanya karena dengki doang. Dengki, iri, cemburu. Makanya mereka menyerahkan Yesus. Pertanyaannya sekarang, ketika mereka menggiring Yesus untuk disalibkan, Pencipta langit dan bumi yang mengasihi dia mengizinkan? Tidak. Kekuatan ada. Orang Roma, Yahudi, ahli kitab, mahkamah agama, imam kepala berkumpul untuk menzolimi kemudian hamba Tuhan. Kira-kira Tuhan yang mengutusnya membiarkan kagak hambanya yang suci ini tersalimi? Itu tepatnya dia disalib bukan karena iri dengki, karena dia udah sering mengucapkan bahwa dia itu adalah anak Allah, Allah itu sendiri. Kan banyak dia menyamakan dirinya sama Allah. Itu kesaksian itu kesaksian Allah, kan? palsu. Itu kesaksian palsu, Bang. Karena istilah anak Elohim itu adalah sesuatu yang lumrah bagi Bani Israel. Israel disebut anak sulung. Anak sulungnya Elohim. Amsal 3:11 nomor 12. Orang-orang yang dikasihi Tuhan bisa disebut sebagai anak Tuhan. Orang-orang yang taat mendengarkan kitab Tanakh, menjalankan perintah Musa, itu disebut sebagai anak-anak Tuhan. Biasanya itu. Makanya di dalam Yohanes 10, Abang, ketika Yesus ingin dilempari batu karena dituduh kemudian melakukan penistaan terhadap Tuhan karena dia mengaku sebagai anak Tuhan, apa kata Yesus di data nomor 34 dengan 35, 36? Kenapa kamu ingin melempari aku batu, kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Kenapa kau ingin melempari aku batu? Ada-ada saja alasan-alasan kalian ini. Bukankah kalian juga disebut sebagai anak Allah? Karena kalian itu taat, karena kalian itu mengasihi Tuhan, kalian disebut anak Allah. Kenapa kau ingin melempari aku batu? Bukan karena faktor itu, Abang, tapi faktor politik dan ekonomi. Kenapa Yesus ingin dibunuh oleh orang Yahudi? Bukan karena dia itu mengatasnamakan dirinya sama dengan Tuhan, bukan. Bukan juga karena dia mengaku Mesias, bukan. Tetapi karena kecemburuan orang-orang Yahudi kepada Yesus, karena Yesus mampu kemudian bermukjizat di tengah-tengah Bani Israel, dan semakin banyak Bani Israel yang percaya kepada dia. Dan kalau semua Bani Israel percaya pada zaman itu kepada Yesus, bahwa dia adalah Mesias, dia adalah junjungan, dia adalah Tuhan, dia adalah guru, dia adalah rabi, maka tidak ada lagi yang akan membayar upeti. Kalau tidak ada yang membayar upeti, maka bangsa mereka akan diambil alih oleh penjajah Romawi. Itu tertulis di mana, Bang? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Romawi. Maka mereka sepakat membunuh. Bagaimana caranya mencelakakan orang ini? Maka dalam Matius 50:39 jelas
Jelas dikatakan dalam Matius 26 59, mereka melakukan kesaksian-kesaksian, mereka melakukan tipu muslihat. Lukas 14, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Itu kesaksian palsu semua tuh. Oh, dia melakukan ini, dia menistakan Tuhan, dia begini, dia mengaku begini. Itu kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan mereka supaya Yesus ini dibunuh. Kalau Yesus dibunuh, kata Kayafas imam besar waktu itu, Yesus ini harus mati demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan tempat sucinya dan bangsanya dari bangsa Romawi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Maka 53-nya mengatakan begini, ketika mereka sepakat membunuh Yesus, ketika sepakat kemudian mereka bernubuat untuk membunuh Yesus, di data nomor 57-nya, 54-nya, Yesus kemudian menyingkir ke sebuah padang gurun bernama Efraim. Di sana Yesus kemudian bersembunyi bersama dengan pengikutnya. Karena Yesus ingin dibunuh. Kenapa ingin dibunuh? Supaya tidak mempengaruhi orang-orang untuk tidak membayar pajak. Itu bang. Jadi bukan karena dosa, bukan karena Yesaya 53, bukan karena dosa waris, itu hanya bullshit buatan gereja belakangan. Jadi Anda boleh mendalami materi ini, silakan Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ternyata orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena faktor ekonomi politik, bukan karena dosa waris. Kalau orang Yahudi ingin menebus dosa waris, bang, sudah diajarkan mereka dari sejak nenek moyang mereka. Ada di Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban sebagai penebus dosa kepada Elohim, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Itu sudah masuk ke dalam paket mereka. Jadi orang Yahudi tidak bisa diajari mereka membunuh Yesus karena dosa waris. Gak ada itu. Itu karangan gereja demi untuk melancarkan ajaran Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Makanya kalian mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Yang disebut anak Tuhan adalah mereka yang mentaati Taurat, mereka yang menjalankan instruksi Taurat, mereka yang menghidupkan diri mereka dengan tuntunan Taurat. Itu anak Tuhan. Kalian justru menganggap Taurat itu kutuk, menganggap Taurat itu sampah, menganggap Taurat itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Maka pertanyaannya, kalian ini anak Tuhan atau anak setan? Kalau berbicara hukum Taurat, emang ada manusia yang mampu? Siapa bilang bang? Apa yang sulit di Taurat? Apa yang sulit? Apa? Ya satunya aja contoh, nggak tahu ada di Muslim enggak. Gigi Apa itu? Gigi, kaki, Loh iya memang, saudara, hukum itu sudah diberlakukan di Indonesia. Sudah diberlakukan. Pencuri penjara, yang ini di penjara, yang ini di penjara. Itu sudah diberlakukan. Memang kayak begitu. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam kitab Matius? Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga dengan satu matamu daripada dengan dua matamu tapi kamu dilemparkan ke dalam neraka. Lebih baik, kata Yesus, lebih baik kamu mati, lebih baik kamu bangkit di kerajaan Tuhan dengan satu tanganmu daripada dua tanganmu tetapi dilemparkan ke dalam api neraka. Memang kayak begitu. Maka ketika ada perintah bang, ada aturan, barang siapa yang mengintip bom-bom lagi maka matanya akan dicungkil. Kira-kira masih ada nggak orang yang mau mengintip bom-bom Gak mau. Barang siapa yang berzina, nonotnya akan dipotong. Kira-kira masih ada nggak orang yang mau berzina? Nggak mau. Barang siapa yang menendang orang, saudaranya sendiri, maka kakinya akan dipotong. Masih ada nggak orang yang menendang orang? Nggak mau, nggak ada lagi. Siapa yang mau puntung tangannya, kakinya? Siapa yang mau buta matanya? Nggak ada yang mau. Itu aturan Tuhan, bang. Tapi muncul kemudian Paulus, itu batal. Dengan batalnya hukum itu, maka orang sudah bisa ngintip bom-bom lagi karena sudah tak ada lagi hukum. Orang sudah bisa mencuri, orang sudah bisa begini bla 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 karena sudah ada hukum. Siapa yang menginginkan menghilangkan hukum Tuhan? Tuhan atau iblis?
Enggak, hukum anu dulu yang tadi Tunggu, itu. tunggu dulu bang. Siapa yang menginginkan hukum-hukum Tuhan itu dihilangkan? Tuhan sendiri atau iblis? Enggak, masalah hukum Taurat kan itu kan berlaku. Iya. bukan Pertanyaan saya bang, abang. Iya. Ketika Adam diberi perintah oleh Tuhan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan ini, iblisnya datang mengatakan jangan makan atau makan, melawan Tuhan. Ya itu dia godaan itu, makanya Adam Melawan Tuhan. Ketika kemudian Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Pertanyaan saya, iblisnya mendukung Yesus atau iblisnya melawan Yesus? Jangan kau percaya Taurat, itu semua tidak berguna. Yang berguna itu adalah kasih. Kira-kira iblisnya di mana? Iblis memperkuat Taurat atau iblis menghapuskan Taurat? gimana? Ya itu Yesus kan yang menggenapi itu. Nah, itu maksud saya, siapa yang mengambil kitabnya Yesaya untuk melegalkan menghapus perintah Tuhan? Iblis atau Tuhan sendiri? Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan iblis? Menghapuskan perintah-perintah Tuhan. Ya itu udah jelas, itu kan pengajaran sesat. Nah, pengajaran sesat. Sekarang Kristus mati untuk nembus kutuk hukum Taurat, bukan? Dan setelah itu orang Kristen bukan lagi hamba, kan? Gak boleh lagi di Kristen itu menghambakan diri, kan? Karena kalian adalah anak-anak merdeka, bukan? Kalian adalah anak-anak Tuhan, maka kalian tidak lagi diikat oleh aturan-aturan Tuhan. Pertanyaan saya, apa bedanya iblis dengan Kristen yang sama-sama tidak mau diatur oleh Tuhan? Ini biar saya dapat intisarinya itu, sebenarnya Yesus itu yang kalian ada di Al-Quran, Nabi Isa itu sebenarnya sama enggak sama Yesus? Soalnya apapun yang kita bicarakan nggak bakal ketemu. Iya. Kalau menurut Saya jawab. agama itu orangnya sama enggak itu? Saya jawab, bang. Nabi datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil, dan dia diutus hanya kepada Bani Israel. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Setelah dia datang, satu, ditolak. Bukan hanya ditolak saja, tetapi dibuat duplikasinya, dibuat kepalsunya, Yesus palsunya dibuat. Al-Quran datang menjelaskan kemudian bahwa Nabi Isa yang lahir tanpa ayah itu, inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Dia seorang nabi, dia hamba Allah, dia diberi ketetapan aturan-aturan firman yang dia harus sampaikan kepada Bani Israel. Yang timpang kemudian adalah, adakah Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang nuzul inkarnasi menjadi manusia? Enggak ada. Berarti Yesus kalian itu Yesus palsu. Ada enggak kemudian Yesus datang ke atas muka bumi mengajarkan kemudian untuk menghapus hukum Taurat? Enggak ada. Berarti yang kalian bunuh di atas salib bukan Yesus. Ada enggak Yesus mengajarkan kemudian menebus dosa dengan menggunakan Tuhan yang nusul jadi manusia dibunuh untuk menebus dosa-dosa manusia? Ada enggak? Enggak ada. Berarti yang kalian sembah, yang kalian anggap Yesus itu Yesus fiktif. Sekarang Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Yang mereka bunuh, yang mereka salib bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ada enggak Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu? Ada. Di mana dalilnya? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23, nomor 24, gitu. nomor 25, 26, 27 dan seterusnya. Yang gitu dalilnya, bukan Yesus palsu, Nabi palsu. Nabi Mesias palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku.
Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat itu bernama siapa? Yesus. Gelarnya apa? Kristus. Disingkat apa? Yesus Kristus. Kristen ini pengikut siapa? Kristus Yesus. Jadi kalau Anda bertanya apakah sama Nabi Isa dengan Yesus, Al-Quran datang bukan untuk menyamanyamakan, saudaraku. Al-Quran datang untuk meluruskan ajaran Nabiullah Yeshua Hamasya yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian dipelencengkan ajarannya, diduplikatkan namanya, dan Yesus sudah berpesan itu juga. Tapi makanya gini ditanya, dong, ya, tuduhan gimana? Bang Juma itu, tuduhan Bang Juma udah terlalu liar. Kalau Bang Juma bilang itu Yesus palsu, masa Yesus Yesus palsu bisa menghidupkan orang mati, mencelikkan mata orang buta? Bagus. Yang benar aja Bagus. sih. Saudara, Ya, sekarang ada enggak yang kayak gitu menghidupkan Lazarus sudah dikubur berapa hari? Saudara, kalau yang menghidupkan itu di dalam Al-Quran diterangkan biiznillah, biiznillah, biiznillah. Aku menghidupkan dengan izin Allah. Kami beriman Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bom-bom susah Kami percaya itu, percaya kami. Tetapi yang kami tidak percaya adalah ketika diajarkan dia datang ke bumi sebagai jelmaan Tuhan, mati untuk tumbal dosa-dosa orang Kristen. Itu yang kami tidak percaya. Tetapi kalau dia membangkitkan orang mati, kami percaya. Karena kenapa? Dia memiliki mujizat. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diberikan oleh Bapa untuk aku lakukan dan aku kerjakan. Mujizat. Biiznillah. Nah, sedangkan Kristen mengatakan Yesus yang ini mati supaya membebaskan Kristen dari aturan-aturan Tuhan. Maka Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Anak Tuhan yang mana? Tuhan tidak pernah mengajarkan kemudian untuk menghapuskan hukum-hukumnya. Malah Tuhan mengatakan begini. Contoh, ini salah satu contoh saja. Di dalam Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat nonotnya, maka bunuhlah, karena dia membatalkan perjanjian kekalku. Nah, sekarang orang Kristen ini tidak bersunat, mau disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nyambung nggak? Ya tidak mungkin nyambung lah. Maka satu-satunya Bapak yang kalian jadikan Bapak itu hanya sibilisisis. Karena hanya iblis yang selalu saja merecoki firman Tuhan. Tuhan mengatakan, ajarkan kepada anak-anakmu pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat dia berjalan. Coba Anda baca di dalam Yohanes, dalam Ulangan 6. Jadi gini 4, Bang Juma, dan Bang seterusnya. Juma itu, Bang Juma nggak jujur, hanya menuduh liar lagi. separoh. Jadi gini, tentang sunat pasti saya tahu, pasti Juma tahu itu hanya tradisi di Yahudi. Oh, itu Kalau perintah tentang Tuhan, itu perintah Iya. Tuhan yang dijalankan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan, tradisi. Tapi dasarnya adalah perintah Tuhan. Sekarang umat Muslim datang dia kena mata petunjuk, terus sunatnya itu dari mana? Itu kan dia Perintahnya Al-Quran, surah An-Nahl ayat 123. perintah Al-Quran, tak perintah Allah. Perintah Allah. Ikutilah ajaran Brit Millah Abraham. Ikutilah ajaran perjanjian sunnat Abraham. Coba Anda baca. Millah Abraham itu, millah itu artinya Mana apa? itu tertulis ada sunat? Itu kan hanya ikuti. Millah itu artinya dalam bahasa Ibrani apa? Iya, tapi nggak ada di situ kan tertulis. Sunnat. Itu sunnat artinya. Makanya di dalam tradisi Yahudi yang disebut Brit Millah itu artinya perjanjian sunnat. Sedangkan kami disuruh mengikuti millah, sunnatnya Abraham. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Nggak bisa dibantah. Nah, sekarang siapa yang kalian ikuti tidak bersunat? Iblis bersunat nggak? Nggak. Kucing? Tapi secara eksplisit kan Babi? nggak ada kan di Al-Quran masalah sunat, hanya Mila Ibrahim baik kan nggak ada yang tertulis. Mila langsung. Ibrahim itu bang, perintahnya ikutilah, kemudian Mila Ibrahim artinya apa? Ikutilah sunat Ibrahim. Kok susah bang ya? Mila itu sunat bang, jangan dipelintir. Mila itu artinya sunat dalam bahasa Ibrani.
Millah Berarti Abraham. Awalnya Millah Muslim artinya disunat ngikutin milah Ibrahim gitu. perintah Allah kan? Nah, Sudah terus jelas tuh. di surat apa itu? Sama di umur berapa? Berarti awalnya disunat itu Nabi Muhammad turun ke umat Muslim gitu. Saudara, orang-orang Arab itu keturunan Nabi Ismail. Orang kedua setelah Nabi Ibrahim bersunat itu Nabi Ismail, bukan Ishak. Orang kedua itu adalah kakeknya Nabi Muhammad bersunat, Nabi Ismail. Makanya ada dua bangsa di atas muka bumi ini yang bersunat secara turun-temurun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Bangsa Yahudi, bangsa Arab. Mereka tak ada perintah lagi, tapi sudah menjadi tradisi budaya mendarah daging dari nenek moyang mereka. Setiap mereka lahir pasti sunat. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat beliau ketika masuk Islam tidak ada yang disunat. Kenapa? Karena memang sebelum Al-Quran diwahyukan, mereka secara turun-temurun dari sejak nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim, sudah sunat semua. Berbeda dengan di Indonesia. Misalnya, misalnya saudara Masmur, mu'allaf, di usia sekarang 45 misalnya, saudara disunat baru sekarang. Kenapa? Karena tadinya Anda tidak mengikuti milah Abraham. Tapi kalau orang Arab, Bang, Islam dia atau Kristen dia tetap sunat dari kecil, karena mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Orang Arab apapun agamanya, mereka sudah sunat dari kecil karena mereka adalah cucu-cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga orang Yahudi. Kalau Nabi Muhammad di Al-Quran di umur berapa disunat? Ada kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Daud, tidak diceritakan usia berapa mereka bersunat. Tapi dari lisannya Nabi Muhammad sendiri berkata, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan bersunat. Maksudnya lahir dalam keadaan bersunat, dari perut, dari rahim udah Iya, sunat. betul. Dari lahir beliau keluar. Mana dalilnya itu? Hadits, Bang, hadits. Hadits Hadits, Rasulullah. Hadis kan bukan dari Allah kalau menurut Muslim. Al-Quran. Tapi dari mulut Rasulullah. Tapi dari mulut Rasulullah. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Di Nah, hadis sekarang apa itu? sekarang ada nggak Yesus mengaku dia sudah sunat? Ada nggak, Bang? Enggak, maksud saya di hadis mana? Maksudnya itu kan bukan bukan Al-Quran, Saudara, hadis. hadits itu ucapan Rasulullah yang tahu tentang kelamin orang itu adalah orang itu sendiri. Betul? Dia mengatakan aku dilahirkan dalam keadaan sunat. Diucapkan kepada siapa? Diucapkan kepada umatnya. Aku ini lahir dalam keadaan sunat. Ada nggak komplain dari istri-istrinya? Enggak dong, kamu belum sunat. Ada nggak? Nggak ada. Nah sekarang, ada nggak Yesus mengaku aku lahir dalam keadaan sunat, atau ada nggak dia mengaku kalau dia sudah sunat? Enggak, ntar dulu. Ini lagi saya jadi bingung. Gini loh, saya Kok kan Anda udah bingung? sering bilang, Kok sering Anda naik bingung ke pula? room gitu. Enggak, karena Anda bingung? pendapat yang lain katanya pernah saya naik ke room Muslim itu bukan kayak gitu, di kita nama kakeknya. Oh, pada saat itu Nabi Muhammad kakeknya melakukan syukuran, mengundang tetangga-tetangganya, sahabat-sahabat muslim muslimah untuk merayakan kelahiran cucunya dan prosesi sunat. Prosesi sunat yang dimaksud di sini adalah tradisi sunat yang mana di situ tidak ada sunat. Kenapa? Karena cucunya sudah sunat. Tapi pesta untuk merayakan itu tetap saja diadakan. Itu maksudnya. Itu Enggak, satu. itu kan perkataan Bang Juma yang saya sebutkan. Saya sering naik katanya di kita nama kakeknya, bukan masalah syukuran gitu loh. Jadi kita kan Syukuran itu adalah syukuran. Beliau kakeknya mengundang orang-orang untuk hadir merayakan syukuran atas lahirnya cucunya, sekalian prosesi sunat. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak disunat seperti anak yang lain, karena dia sudah disunat sejak dari rahim ibunya.
Kenapa Anda pertanyakan itu? Pernah Iya, nggak Anda pernah nggak saya kan Anda lihat, gini. sabar, pernah tidak Anda lihat orang lahir tangannya cuma dua gini? Pernah? Pernah nggak Anda lihat orang lahir cuma segini matanya? Pernah nggak orang Anda lihat lahir tidak ada kaki, tidak ada jari-jari, bahkan tidak ada pusar ke bawah? Pernah nggak? Pernah. Apa susahnya bagi pencipta langit dan bumi? Orang lahir sudah tak ada kulup, itu sulit bagi Anda? Ya nggak ada yang menginginkan lahir kaki satu, lahir mata cacat. Itu kan namanya cacat, Bang Juma. Cacat itu namanya cacat. Yang disebut jadi Juma kalau itu orang cacat. lahir tanpa kulup itu cacat? Bukan itu yang saya bilang. Tadi kan Juma bilang. Artinya begini saudara, artinya Anda harus membuka diri, membuka otak Anda. Kalau Tadi kan tangan enggak dulu, aja, ntar dulu. kalau Tadi tangan kan Anda, bilang Anda yang Juma sebentar, bilang. Anda yang sebentar. Orang Kristen itu Tadi kalau kan bertanya enggak Islam memang konfirmasi tajam. bahasanya Bang Juma itu. Orang Islam itu kalau membahas Islam, orang Kristen itu kalau membahas Islam itu tajam sekali. Tapi giliran dibahas tentang agamanya, imani saja, imani saja, imani saja. Saya katakan kepada saudara, kalau Anda sudah mengatakan bahwa kakeknya melakukan sunat untuk cucunya, selesai kita. Berarti sunat. Anda sudah bilang kan? Kalau dia Kan saya bilang pernah naik ke Rom. Beda sama yang dia dibilang katakan Bang apa? Juma. Dia katakan apa? Sudah sunat, disunat sama kakeknya. Sudah, berarti Nabi Muhammad sunat. Saya katakan itu Dihitan pesta. sama kakeknya. Dihitan Sementara oleh dari Bang kakeknya. Juma, Dihitan oleh kakeknya. dari rahim. Kan gitu. Berarti dia sunat. Berarti Iya, dia cuma sunat. kan itu maksud saya kan dua mantap pendapat. sekali. Tidak ada Enggak, dua enggak. pendapat. Bang Juma, Tidak Bang ada Juma, dua pendapat. Tidak ada dua pendapat. perkataan- Sekarang saya tanya balik, saudara. Sekarang Enggak, saya tanya gini balik. dulu. Saya tanya balik dulu. Saya Perkataan tanya yang balik dibilang dulu, disunat kakeknya saudaraku. itu Saya tidak enggak ada peduli. dalilnya, Saya tak tidak gimana? peduli. Saya tidak peduli. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Apakah Yesus bersunat? Jawab. Bentar dulu. Ini Nggak kan bisa. hukum saya. Kalau Anda tidak bisa menjawab, saya turunkan. Ya kalau masalah diturunkan tidak apa-apa. Saya kan orangnya penurut. Sudah saya bilang dari awal. Iya penurut. Makanya Anda jadi Kristen karena penurut. Kalau Anda Ya, harus tidak penurut penurut, lah. tidak mungkin. Ingat bang. Jadi gini, Seekor rumusnya gini. anjing itu, Kalau kita jadi anjing itu bang, penurut, siapapun jadi kita yang bisa kasih mengatur anjing orang. itu, dengar, siapapun yang kasih anjing itu tulang, setan sekalipun pasti dia turut. Namanya mental anjing. Dan ternyata Anda juga adalah mental asu. Maaf Pak Mas Mo.